135 advokat dan juga aktivis mendukung Roy Suryo alias Panci, Rismond, Tifa, dan Rizal Fadilah. Terima kasih bukan semua ini sangat di luar ekspektasi saya. Ternyata banyak rakyat Indonesia yang tidak takut dan saya sebagai rakyat Indonesia sangat setuju. Mari kita kawal bersama-sama rombongan Roy Suryo dan Rismond ini sampai masuk ke penjara. Saya hanya bisa mendoakan semoga Panci, Rismond, Tifa ini diberi kesehatan ya. Jangan stroke dulu, biar saya itu bisa tahu waktu hakim di pengadilan mengetok palu. Kalau perlu tambahin lagi dong pendukungnya. Tuh suruh Roy Panci itu biar semua pedagang-pedagang panci di Indonesia itu untuk mendukungnya. Dan kenapa ya yang membela mereka ini, aktivis-aktivis ini, orangnya kok itu-itu aja. Kalau menurut saya ya, daripada mereka itu selalu bikin gaduh di negara Indonesia, mendingan gerombolan itu dikasih satu pulau aja di Indonesia, pulau yang terpencil yang tidak berpenghuni, biar mereka semuanya tinggal di sana. Nah, setelah semuanya ngumpul di pulau itu, langsung aja dikasih hadiah ya. Hadiahnya langsung aja dikirim rudal. Delogo. Kita membenci sifatnya Roy Suryo yang seperti binatang itu. Sifat Roy Suryo seperti binatang. Balik. Waduh, dipukuli fotonya ya kan. Silakan dibakar, Bos. Ini adalah bentuk kemurkaan ya. Bentuk kemurkaan masyarakat Indonesia, masyarakat Malang Raya terhadap Roy Suryo, perusuh negara. Roy Suryo perusuh negara. Betul banget. Ode. Bakar Roy Suryo. Bakar Roy Suryo sekarang juga. Bakar Roy Suryo. Bakar Roy Suryo sekarang juga. Bakar Roy Suryo. Bakar Roy Suryo sekarang juga. Ini baru aksi yang keren teman-teman ya. himbauan dari Ibu Megawati yang bicara mengenai siapa yang bisa memperlihatkan atau menemukan atau membuktikan secara hukum tentunya ijazah palsunya Joko Widodo akan diberikan 16 miliar. Nah, bagaimana ini? Saya melihat sebuah video yang beredar di dunia maya. Video berisi rekaman Bung Egy Sujana dengan Koalisi Perempuan yang mengatakan bahwa Ibu Megawati mengadakan sayembara untuk mengungkap ijazah palsu Joko Widodo. Saya mengatakan bahwa itu 1.000.000% fitnah. Ya, tidak pernah Ibu Megawati ambil pusing dengan urusan ijazah Joko Widodo karena itu bukan kewenangan kita. Silakan itu menjadi ranah hukum, silakan yang mempertanyakan keasliannya ke pengadilan, dan yang merasa dirugikan silakan juga saling menggugat, itulah negara hukum. Jadi jangan dibawa-bawa nama Ibu Megawati dalam persoalan ini, karena bagi kami, ya itu ada instansi yang berwenang, ada lembaga yang berwenang untuk memastikan keabsahan ya dari ijazah itu. Jadi tolong jangan seret-seret Ibu Megawati ke dalam persoalan ini. Biarkan negara dengan lembaga yang sudah ditunjuk untuk mengurusi persoalan itu. Mohon Bung Egy klarifikasi dan jelaskan. Dan menurut saya perlu minta maaf karena tidak pernah ada Ibu Megawati menyinggung soal itu. Oke? Kami tunggu. Gue gak ngerti lagi sebenarnya sama orang-orang seperti ini ya. Ketika Jokowi memberikan perlawanan masalah dituding ijazah palsu, tiba-tiba tokoh-tokoh ini berteriak seolah-olah minta dukungan ke
Presiden Prabowo lah, jangan diadu domba sama anak bangsa. Dia bilang juga nih si Abraham Samad ke media bahwasanya sebagai negarawan tidak elok rupanya mempermasalahkan seperti ini. Udah maju aja Pak Jokowi, jangan dengarkan orang-orang yang menurut saya tetap harus dilaporkan. Jadi apapun konsekuensinya, kita harus buktikan untuk membungkam orang-orang yang selama ini selalu mempertanyakan. Oke, jangan pernah cabut laporannya, terus biarkan orang itu menerima konsekuensinya atas apa yang mereka terus narasikan di media-media mainstream, dan mereka harus bertanggung jawabkan. Mungkin lebih elok, lebih arif memberi contoh kepada masyarakat. Saya tidak setuju. Lanjutkan Pak Jokowi, laporannya jangan dicabut. Karena kalau dicabut, dia merasa keenakan dan akan berulah lagi. Karena sudah menjadi sifat dan watak, susah disembuhkan. Biar buat pembelajaran karena kesombongannya, karena kecongkakannya, karena ketololannya. Mereka itu menganggap orang-orang yang berjasa di Indonesia itu diremehkan oleh beliau-beliau para pencundang ini, Pak. Lanjutkan, Pak. Kalau perlu Abraham Samad, laporkan sekalian. Karena orang-orang ini akan membuat resah terus di masyarakat. Presiden Prabowo masih gencar-gencarnya membangun, menata program-program, malah segelintir pecundang ini akan bikin reseh terus. Lanjutkan Bapak, lanjutkan. Masyarakat pendukung Bapak akan merasa bangga, merasa senang. Kalau Bapak akan mencabut laporan, tentunya masyarakat akan kecewa Bapak. Lanjutkan Bapak. Bung Abraham, iki maksudnya sampean iki piye? Nek Roy Suryo kon bebas ngomong apa wae. Terus Pak Jokowi kon meneng ngono. Nah ini dalil mungkin kok ngendi, logika apa, rumusane piye ngono. Sampean ngomong ngene iki selaku apa iki? Akademisi apa pejabat? Nek akademisi ngapa kok Roy Suryo ditok, Pakde kon meneng. Nilai kebebasannya di mana? Di satu pihak kon bebas sebebas-bebasnya, tapi sing satune dialang-alangi. Iki keprimen. Piye Pak Abraham Samad? Pak Jokowi itu sekarang melakukan langkah-langkah itu kan karena menjadi rakyat biasa, sudah tidak jadi pejabat. Lain cerita kalau Pak Jokowi melaporkan ini saat jadi presiden, nanti dikira menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan. Kalau sekarang masyarakat biasa masih mbok kritik, mbok protes, terus Pak Jokowi kan meneng wae. Yang boleh ngomong hanya hei ayo piye. Akhirnya mumet dhewe to doan. Makanya piye boleh nek ngene iki? Komen ya. Tetap semangat. Oke, mantap.